melalui jalur jalur apa? Tractus urinarius ya. Jadi dari ujung pilum sampai ke uretra eksterna sampai ke meatus uretra eksterna ya. Itu semuanya adalah tractus urinarius yang terdiri dari sistem urinaria gitu. Yang dia itu menyusun sistem urinaria gitu. Ada ginjal di situ, ada ureter, ada buli ya, buli atau vesika urinaria kita bilangnya. Terus ada uretra ya, sampai ke ujung tuh semuanya itu bagian dari sistem urinaria. Oke. Untuk lengkapnya organ-organnya itu kalian bisa baca di Sherwood. Nah, jadi sistem uriner itu disebut juga sebagai sistem perkemihan ya. Penting dia untuk membuang zat sistem metabolisme dari makanan yang dihasilkan tubuh, terutama itu dalam bentuk senyawa nitrogen ya. Jadi nitrogen, urea, kreatinin ini yang paling banyak disaring ya oleh ginjal nih. Makanya kalau misalnya kita mau periksa ginjal nih. Nah, selain daripada pemeriksaan fisik, penunjangnya adalah nih pemeriksaan faal ginjal dengan uji konsentrasi ureum kreatinin. Itu ureum kreatinin bisa di darah, bisa di urin, ya biasanya di darah. Nah, terus bahan asingnya juga ada ya, bahan asing urin misal kayak zat beracun yang dilarut air dan bisa keluar melalui urin ya dia dikeluarkan gitu melalui apa namanya penyaringan ginjal juga ya filtration glomeruli. Terus sistem ini dapat menyaring ini 1.800 liter darah per hari ya 1.180 liter darah per hari atau terdiri atau kalau misalnya kita bilang apa namanya 0,5 sampai 1 mililiter per kilogram berat badan per hari per jam ya per jam 0,5 sampai 1 eh, mililiter per kilogram berat badan per jam ya itu adalah urin yang akan dikeluarkan seseorang gitu selama 1 jam. Jadi dia dikali sama berat badan 0,5 sampai dengan 1 gitu. Itu dapat berapa per jam kita normalnya mengeluarkan urin ya. Dah, ya dia organnya terdiri dari 2 buah ginjal ya, sepasang ginjal, sepasang ureter, satu waduk kemih dan satu saluran uretra. Oke, ini anatominya udah tahu. Kalau ginjal ini yang biasa ditanya ya. Ginjal itu letaknya setinggi toraksik 12 sampai lumbar 3. Ya, ini sering kali ditanya di anatomi pun di tentan anatomi pun tanya nih. Terus dia ingat ya, dia itu letaknya di abdomen, tepatnya di retroperitoneal. Ya, jadi termasuk organ-organ retroperitoneal juga. Organ lainnya apa, Bang? Nah, buka lagi catatan anatominya. Terus ginjal kanan itu lebih rendah ya daripada karena dia tertekan oleh hati. Ginjal kiri letaknya lebih tinggi gitu. Terus dia berbentuk seperti kacang ya. Jadi kalau misalnya pernah lihat kacang merah ya kayak gitu bentuk ginjal. Ukurannya nggak segitu. Beratnya itu 150 gram ya untuk orang dewasa. Ini rata-rata sih. Renal tuh ada yang dextra, ada yang sinistra. Ini perbedaan posisinya ya kalau kayak kita bilang tadi ginjal kanan itu lebih rendah dari ginjal kiri. Artinya berarti kalau secara anatomis kanan itu akan terletak di torakal 12 sampai ke lumbar 3. Tapi kalau yang sinistra yang di kiri itu lebih tinggi di torakal 11 sampai lumbar 2. Oke. Nah, ini struktur ginjal ya. Struktur ginjal itu dia ada bagian yang terdiri dari korteks dan juga medula ya. Korteks itu yang mana? Yang di luar-luar ini, yang dia itu di dekat tepi ya, yang dia itu di tepi-tepi di pinggir. Nah, medula itu di dalam-dalamnya nih. Yang ada kayak struktur piramid. Nah, ini adalah bagian medula. Oke. Nah, jadi bagian frontal dari ginjal itu terdapat region ya. Frontal, tau kan frontal. Jadi kalau dia secara frontal anterior, dia itu akan terdiri dari 2 region ini. Yang pertama adalah korteks, dia merupakan region paling superficial ya, paling atas lah istilahnya. Dan dia itu paling terang, dia berkilat strukturnya. Kalau kalian pernah lihat apa namanya proban proban terus lagi apa namanya di anatomi Kadaver. kalau kalian pernah lihat apa Kadaver bukan? oh ya, ya itu maksudnya. Sorry, udah malam. Kadaver ya, kadaver ginjal yang memang betul-betul ginjalnya ya, bukan dari abdomennya kalian lihat dan kalian pegang itu memang betul-betul struktur licin yang bergranular. Ya, dia ada granular dalamnya. Kenapa ada granular? Karena itu penonjolan dari kalix-kalix ini. Penonjolan dari nefron-nefron yang ada di dalam. Dah, terus dia ada bagian-bagiannya di korteks. Ada glomerulus, ada capsula Bowman, dan tubulus contortus. Henle di mana? Henle udah masuk ke medula. Nah, sekarang kita bahas medula. Medula ini dia lebih dalam dari korteks. Dia terdapat
di bagian yang warnanya itu lebih gelap, ya warnanya itu merah kecoklatan dan di dalamnya itu ada piramida renalis. Ini piramida renalis. Oke, kemudian ada papilla renalis. Papilla renalis itu yang di bagian eh, proksimal, ya bagian proksimal daripada kaliks yang dia itu berfungsi untuk menyalurkan urin dari piramid ke kaliks gitu. Kaliks ini nanti ngarennya kemana? Ke bagian pelvic ini, ya. Nah, terus basis renalis, ya udahlah bagian basis gitu, bagian dasarnya. Kalau misalkan kalian pernah lihat, pernah dengar basis kranii, ya renal juga punya basis gitu ya. Nah, ini tuh adalah struktur dari pelvis renal ya. Ada bagian kaliks nih yang Abang bilang tadi. Ada bagian kaliks. Kaliks itu ada dua. Ada kaliks mayor sama kaliks minor. Kaliks mayor itu yang bagian besarnya. Kaliks minor itu yang kecil-kecilnya. Yang di cabang-cabangnya kalau kita bilangnya ya. Ini kan ada pelvis renalis ya. Ini kan pelvis renalis. Ini kan pelvis nih. Ya kan? Pelvis renalis dia bercabang menjadi kaliks mayor. Oke. Terus kalis minornya yang mana? Kalis minornya yang cabang ini. Misalnya ini satu cabang nih. Kalis minornya itu ada tiga gitu. Satu cabang kalis mayor ada tiga minor atau ada teorinya tiga atau dua gitu ya. Ada di anatomi teorinya. Terus dia muaranya itu sebelum melewati pelvis renalis terlebih dahulu berkumpul di hilus renalis. Jadi ada yang namanya hilus renalis ya. Hilus renalis itu yang mana? Jadi bagian pelvis renalis ini. Jadi di sini ada bagian yang dia itu letaknya itu di dekat dengan muara ureter. Jadi muara ureter di bagian pelvis itu ada bagian hilus renalis. Sama kalau misalnya kalian pernah dengar akson hillox kan itu tempat kumpul aksonnya. Nah, sekarang ini tempat kumpul urin nih sebelum sampai ke ureter gitu. Di hilus renalis. Oke. Nah, ini ada nefron. Nefron itu apa? Nefron itu adalah unit fungsional terkecil dari ginjal ya. Kalau misalnya kalian pernah dengar unit fungsional terkecil dari maka ini adalah unit fungsional terkecil dari ginjal. Nah, nefron itu dia terdiri dari kapsul dan juga tubula. Kapsulnya terisi dari dua komponen, dua lapisan kapsul, yaitu glomerulus dan juga kapsula Bowman. Ya, ini strukturnya. Kapsula Bowman itu dia di bagian glomerulus yang menuju ke enggak bagian arteri aferen menuju ke glomerulus itu ada apa namanya lapisan yang disebut sebagai kapsula Bowman. Gitu ya. Nah, terus kita punya renal tubul. Jadi tubulus renalis. Tubulus renalis kita ada tiga jenis kan? Ada yang TKP, TKD, dan loop. TKP itu tubulus contortus proximal ya, ataupun kalau di sini bahasa Inggrisnya proximal convoluted tubule. Oke? Jadi itu sama dengan TKP dia, proximal. Berarti di mana? Lebih dekat dia dengan glomerulus yang ini dia, ini proximal tubule. Dah, kalau terus dia kemana urinnya? Ke lengkung Henle dulu sebelum ke tubulus contortus distal. Jadi tubulus contortus distal kenapa dibilang distal? Karena dia jauh dari glomerulus. Walaupun digambar ini kayak tetanggaan, tapi sebenarnya enggak. Dia itu salurannya kan jauh nih dari glomerulus, dia harus lengkung Henle dulu baru sampai ke dia kan. Makanya dibilang distal itu. Nah, dan ingat, lengkung Henle itu dia ada dua bagian. Ada bagian yang dia itu tipis sama ada yang tebal gitu ya. Ini sering ditanya di ujian, komponennya itu apa aja, mekanisme transfernya itu aktif atau pasif di mana aja gitu. Itu sering ditanya di ujian. Terus collecting duct sama papillary duct ya, collecting itu tubulus collectivus. Tubulus collectivus itu yang ini. Jadi dari TKD itu ke intertubular, enggak ke langsung ke ductus collectivus di sini, ductus collectivus. Baru nanti ductus collectivus akan punya ujung ya disebut sebagai ductus papillaris. Tuh, ductus papillaris tuh dia langsung berhubungan sama calyx tadi ya, terutama calyx minor. Oke, nah ini struktur dari glomerulus. Di sini kita bisa lihat ada arteri aferen dan arteri eferen di sini. Ini sebenarnya ada penjelasan fisiologinya ya. Kalau di aferen kan tempat masuk tuh. Di sini kan lebih tebal nih, jadi lebih banyak dia darahnya yang masuk. Ini biasanya nih apa ya? Hipertensi sikit, hipertensi pasiennya nih, gede kali aferennya. Jadi itu menjadi pertimbangan ya kalau misalkan
periksa apa namanya cara menguji aferen sama eferen siapa sih yang kontraksi siapa yang dilatasi itu akan menjadi pertimbangan klinis gitu. Nah, jadi dari arteri aferen menuju ke eferen, dia melewati dulu nih setiap hmm, arteriol arteriol nggak kapiler kapiler yang ada di glomerulus ya. Untuk apa lewat ke situ? Untuk disaring. Jadi nanti bakal ada yang cairan yang akan melewati kapsula Bowman terus menjadi urin primer gitu ya. Diingat kalau misalkan di glomerulus itu ada struktur podosit ya dan juga pedikel. Ya, ada podosit itu terdapat struktur pedikel itu nanti histologinya kalian baca-baca lagi. Karena itu histologi bukan visio. Nah, ginjal berperan dalam homeostasis melalui apa? Melalui fungsi regulasi. Ya, jadi ginjal itu punya peran penting dalam regulasi konsentrasi elektrolit cairan ekstraseluler. Oke, cairan ekstraseluler. Dengan cara apa? Dengan cara dia mengatur transportasi ion-ion gitu dari ekstra ke intraseluler. Jadi dia bisa bikin, oh udah kebanyakan nih di ekstraseluler, kita kecilin lagi yuk. Nah, gitu dia. Jadi isotonik. Nah, masalahnya udah kebanyakan nanti bakal jadi eh, masalah apa namanya? Homeostasis gitu. Terus dia juga membantu mempertahankan pH. Kenapa membantu mempertahankan pH? Karena di tubuh sendiri kan itu tempat H plus ya untuk lalu lalang gitu. Jadi itu bisa menjadi salah satu fungsi pentingnya. Terus dia bisa membantu mempertahankan volume plasma ya. Jadi kalau misalkan kebanyakan kencing, volume plasma menurun ya, maka itu akan ada resiko shock hipovolemik dan sebagainya. Ya, dia juga berfungsi dalam regulasi jangka panjang ya, karena kalau misalnya kita lihat orang hipertensi kena masalah di ginjal pasti udah kronis kan, udah lama kejadiannya. Makanya di sini dibilang regulasinya itu jangka panjang daripada tekanan darah di arteri, karena dia nggak langsung efek ke ginjal, nanti efek ke ginjalnya. Terus dia akan mempertahankan keseimbangan air dalam tubuh untuk memelihara osmolaritas. Ya, udah pasti kalau misalnya kita berbicara tentang CES, kelarutan ion, kelarutan zat, terus konsentrasi, pH pasif, pengaruhnya ke osmolaritas gitu ya. Nah, kemudian fungsi keduanya adalah ekskresi. Ekskresi produk sisa metabolisme di urin supaya nggak toksik. Jadi urin itu sebenarnya mengeluarkan zat-zat toksik bersamaan dengan zat-zat berlebih yang di tubuh, yang ada di tubuh yang ketika dia kebanyakan dia bisa menjadi toksik gitu. Ya, terus juga kalau misalnya ada racun, pernah dengar, misal baru keluar dari lab tuh harus minum susu, kenapa harus minum susu? Karena susu punya apa namanya bisa menetralkan racun ya melalui apa produksi urin juga jatuhnya gitu. Oke. Nah, fungsi metabolik ini yang ketiga, fungsi ketiga ya. Jadi dia punya fungsi metabolik khusus. Kenapa? Karena dia bisa mengubah vitamin D yang inaktif menjadi bentuk aktif ya. Ini 1,25 dihidroksivitamin D3. Ini bentuk aktif dari vitamin D. Jadi kan sebelumnya dia akan dalam bentuk provitamin ya. Kena sinar matahari, terus ada enzim yang memumpuni, maka dia menjadi vitamin D yang bisa dipakai untuk absorpsi tulang ya kan. Absorpsi kalsium untuk tulang gitu. Jadi dia mencegah osteoporosis. Oke, nah terus apa lagi? Ada sintesis amonia dari asam amino untuk pengaturan keseimbangan asam basa. Ya. Jadi amonia itu diatur untuk apa? Untuk menyeimbangkan asam basa. Gitu. Terus ada sintesis glukosa dari sumber non glukosa. Jadi dia juga bisa menstimulasi produksi hormon yang memicu gluconeogenesis. Misal kayak adrenalin dan noradrenalin gitu. Apalagi di saat kita sedang dalam keadaan puasa yang berkepanjangan. Terus dia bisa menghancurkan dan mengaktifkan hormon. Ya, hormon di ginjal yang paling penting itu ada RAAS, renin, angiotensin, aldosteron system. Ya, itu paling penting itu. Renin naik, tekanan darah naik, ginjal masalah. Oke, terutama angiotensin 2 karena kan angiotensin 1 masih non fungsional ya. Yang fungsional kan 2 tuh. Kalau misalnya ada angiotensin converting enzyme atau ACE, baru dia bisa dikonvers, baru dia bisa berefek gitu kan konsepnya. Terus ada glukagon, insulin dan paratiroid ya. Paratiroid ada ginjal itu kan ada apa namanya adrenal ya.
Ada suprarenal, di suprarenal itu bisa produksi parat. Ada di suprarenal bagian posterior ada kelenjar paratiroid. Oke. Fungsi hormonal. Ya, ini yang keempat, fungsi hormonal. Dia bisa mengubah prohormon menjadi metabolit aktif. Ini yang tadi juga bisa sintesisnya. Yang mirip hormon, misal kayak renin, bradikinin, prostaglandin ya. Hmm, dan eritropoietin itu untuk tekanan darah, bradikinin ini adalah respon untuk kita berkeringat, prostaglandin ini respon nyeri ya, terus ada enzim eritropoietin ini untuk apa namanya, regenerasi sel darah merah. Oke. Eritropoietin merasa sumsum tulang untuk menghasilkan sel darah merah ya itu tadi. Terus untuk apa memicu jalur RAS yang udah kayak tadi kan, nanti dia akan mengontrol reabsorpsi natrium di tubulus ginjal. Terus ada degenerasi hormon yang berlebih, misal kayak degenerasi hormon insulin, paratiroid, glukagon. Nah, jadi dia bisa degenerasi dengan fungsi ginjal yang baik gitu. Jadi ginjal itu penting. Makanya salah satu komplikasi dari penyakit orang tua tuh kebanyakan ginjal. Kenapa? Karena ada penyakit kronis yang nggak dikoreksi dengan baik sehingga menimbulkan masalah berat ya, yang nanti bisa susah untuk dikoreksi lagi ketika udah usia lanjut tuh, udah paruh baya. Ini adalah aliran ya, aliran darah di ginjal itu kayak mana, di glomerulus dia masuk terus di urin kayak mana kayak gini. Jadi yang pertama itu adalah glomerular filtration ya. Ini tuh kalau misalnya kalian mau periksa itu GFR namanya, glomerular filtration rate, yang biasanya kalau pada orang masalah ginjal itu bisa menurun melambat dia. Lebih sedikit apa namanya, volume darah yang disaring gitu. Dia akan membentuk suatu komponen ya, mirip dengan plasma yang nanti menjadi urin primer gitu. Ini ada kapsul ginjal nih di sini di glomerulus. Oke. Terus fase yang kedua apa? Tubular reabsorpsi. Jadi reabsorpsi tubular ya di TKP-TKD itu ada tubular reabsorpsi. Untuk apa tubular reabsorpsi? Untuk nanti nih kan ketika dia tuh disaring sama glomerulus pasti ada zat-zat yang itu masih diperlukan. Jadi bisa diabsorpsi lagi di tubular gitu. Ya, ini alirannya kalian lihat ya, mana afferent, mana efferentnya, ini mudah kali dibedainnya dari gambar ini. Terus tubular secretion, jadi sekresi tubular ini biasa juga disebut sebagai dengan sekresi ginjal ya. Jadi terkadang ya di darah nih, di darah apa namanya peritubular ya, di kapiler peritubular itu masih ada nih zat-zat yang dia itu nggak tersaring sama glomerulus. Jadi ini adalah second change dia untuk bisa dikeluarkan melalui urin gitu. Makanya dibilang tubular secretion. Jadi seakan-akan tubular ginjal tuh mensekresikan zat masuk ke dalam tubular dan menjadi urin gitu. Makanya dibilang tubular secretion. Ini sering ditanya soal ujian juga. Terus ada water conservation ya. Jadi konservasi air dia kalau misalnya kebanyakan nih rupanya waktu disaring sama glomerulus sampai di tubuh, terus kenapa nggak asosiasi lagi gitu kan, maka kesempatan terakhir air itu bisa kita pakai lagi ya biar jangan kebanyakan urin ya, maka itu dia pakai tubulus colectivus nanti ya. Hmm. Nah, terus mekanisme pembentukan urin ada yang namanya filtrasi. Terus kok nggak dikasih salah satu. Yang paling penting itu filtrasi, memang filtrasi ya. Jadi penyaringan darah yang terjadi di kapiler glomerulus menuju ke ruang kapsul obat-obatan melalui membran glomerulus untuk menghasilkan apa? Urin primer ataupun namanya filtrat glomerulus. Oke, filtrat glomerulus. Urin primer ini mengandung apa aja? Mengandung glukosa, garam, natrium, kalium, typo lagi, astagfirullah. Kalium dan asam amino. Oke. Glukosa. Kalau misalnya tinggi, maka pasiennya ada DM biasanya. Jadi dia tuh bisa ada di urin, tapi jangan kebanyakan. Sama kayak garam dan natrium ya. Asam amino juga apalagi kalau ada albumin ya, itu makin proteinuria nanti jadi pasiennya. Terus urin primer ini hampir bebas dari protein. Nah, itu dia pentingnya. Jadi bebas dari protein itu kalau misalnya ada protein apa? Berarti proteinuria gitu. Oke. Apalagi kalau misalnya ada protein besar terus nampak. Nah, itu nanti lah kalian pelajarin. Dah, jadi hanya 20% plasma yang terfiltrasi di glomerulus. Ya ingat, 20% plasma terfiltrasi di glomerulus. 19-nya lagi di mana? 19-nya lagi direabsorpsi di tubulus. 1%-nya akan diekskresikan. Sehingga menghasilkan LFG rata-rata sebesar 120 ml per menit ya. Ini diingat juga LFG rata-rata adalah 120 ml per menit. Gitu. Ini alirannya kalian bisa lihat sendiri kayak mana. Ini ada gambarannya juga 20, 19 dan
kurang dari 1% sehingga mendapatkan 125 ml per menit untuk GFR normal. Faktor yang berperan dalam filtrasi ya di sini ada tekanan ya, tekanan filtrasi ya. Oke, jadi faktor yang mempengaruhi adalah tekanan filtrasi. Tekanan filtrasi itu dipengaruhi oleh beberapa hal ini. Yang pertama adalah tekanan yang mendorong filtrasi. Apa tekanan yang mendorong filtrasi? Tekanan dari darah kapiler, ya. Normalnya sebesar 55 milimeter hierargirum. Ini ya yang warna merah nih. Ya, ini tekanan dorong dari kapiler. Net filtration pressure sampai di 10 kali. Terus ada yang namanya tekanan oncotic dalam kapsul Bowman sama dengan nol karena hampir tidak ada protein. Tekanan oncotic ini adalah tekanan yang ada di glomerulus ya. Jadi yang ada di glomerulus ya, tepatnya dia itu ada di dalam kapsul Bowman. Jadi dia yang kayak mendorong ini nih. Didorong lagi sama dia kan. Di sini ada tekanan dorong sama dia. Jadi seakan-akan 15 dan 30 ini membantu mendorong 55 ini gitu. Nah, gitu dia cara mikirnya. Hmm, terus apa lagi? Terus tekanan yang melawan filtrasi. Ini adalah pengaruh yang kedua ya, tekanan yang melawan filtrasi. Biasanya tekanan yang melawan filtrasi yang kayak Abang bilang tadi, ya tekanan hidrostatik dari kapsula Bowman. Sebesar berapa? Sebesar 15. Itu untuk hidrostatiknya. Terus kalau osmotiknya berapa? Osmotik kolloid plasma akan memberikan tekanan sebesar 30 milimeter hierargi. Ini penting ya untuk diingat. Jadi dia ada dua tekanan yang mempengaruhi yang dia itu melawan filtrasi. Yang pertama adalah tekanan hidrotasi kapsul Bowman dan osmotik kolloid plasma ya. Untuk volumenya bisa dilihat. Terus laju filtrasi glomerulus ataupun LFG-nya biasa diperiksa pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal ya. LFG itu dia adalah jumlah cairan yang difiltrasi ke dalam kapsul Bowman per satuan waktu. Jadi dia ada hubungan waktu di situ. LFG adalah KF kali tekanan filtrasi neto. Oke, rata-rata LFG itu biasanya 150 meter per menit atau 150 liter per hari dengan total plasma kurang lebih 3 liter. Jadi total plasma kurang lebih 3 liter ini adalah jumlah dari satu hari ginjal bisa memfiltrasi darah gitu. Ada 3 liter ya. Oke, 60 kali per hari atau 2,5 jam, 2,5 kali jam, 24 menit per satu kali filtrasi. Ya, ini tuh kayak waktu dari LFG itu persempit. Jadi dari satu hari menuju ke jam sampai ke menit. Oke. Nah, pengaruh LFG apa aja? Pengaruhnya yang pertama adalah tekanan filtrasi net. Jadi tekanan filtrasi net itu adalah perbedaan antara gaya yang mendorong dan melawan filtrasi. Oke, jadi dia ada deltanya di situ, makanya ada net di sini. Biasanya normalnya adalah 10 milimeter hierargi room. Terus apa lagi koefisien filtrasi ya? Koefisien filtrasi itu yang tadi yang KF itu. Luas permukaan kapiler glomerulus yang dapat melakukan filtrasi dan permeabilitas membran ya. Jadi dia adalah luas permukaan dan permeabilitas membran dari kapsula Bowman. Siapa yang kontrol AFG? Tiga anak ini. Yang pertama adalah pengaturan aliran darah melalui arteriol ginjal, autoregulasi dari LFG dan hormon serta saraf otonom. Oke, saraf otonom. Nah, pengaturan aliran darah melalui arteriol itu kayak mana? Yang pertama adalah jumlah darah yang mengalir ke glomerulus itu ditentukan oleh tekanan darah arteri sistemik. Makanya tekanan darah itu sangat-sangat berpengaruh kepada ginjal. Gitu ya. Karena dia mempengaruhi jumlah seberapa sih yang banyak ke glomerulus. Kalau kebanyakan kan nanti susah kan disaringnya. Gitu. Ya. Dan ada pengaruh dari resistansi arteriol aferen juga. Ya, kalau misalnya resistensinya tinggi, darahnya nanti nggak terlalu banyak yang tersalurkan ke glomerulus gitu. Waktunya berapa menit lagi? 5 menit lagi. Hmm, kalau misalnya resistensinya itu meningkat, maka darah yang ke glomerulus itu akan berkurang dan LFG itu menjadi turun ya. Ini sering ditanya juga di ujian, ya resistensi aferen, resistensi arteri aferen eh, glomerulus meningkat, darah yang ke glomerulus itu menurun, LFG juga ikut menurun. Begitu juga dengan sebaliknya. Ini adalah autoregulasi renal ya. Jadi yang pertama adalah dia bisa menggunakan mekanisme miogenik. Jadi ada
BP, B, BR, BF, dan juga GFR itu dia saling berbanding lurus ya. Regangan arteriol aferen menimbulkan kontraksi otot arteriola aferen dan lumen jadi sempit. GFR menjadi menurun ke tingkat semula. Jadi pertama GFR-nya tinggi, terus ada regangan di aferen ya. Jadinya regangan di aferen itu menimbulkan kontraksi otot arteriol ya sehingga lumen itu menyempit. Jadi karena GFR meningkat, regangan arteriol kan itu meregang ya, arteriol otot polos dia berkontraksi, lumen jadi menyempit, GFR menurun. Ya, itu mekanisme autoregulasi yang pertama. Terus yang kedua apa? Disebut juga yang kedua apa? Bukan balik tubuloglomerular. Jadi ketika ini BP ini blood pressure ya, blood pressure sama GFR meningkat, cairan itu bakal lewat cepat kali di tubulus. Nah, kalau dia cepat lewat di tubulus, nanti reabsorpsi itu berkurang. Mau dimanapun itu. Berkurang nanti dia kalau cepat lewat. Karena kan reabsorpsi kan dia udah butuh waktu untuk absorb gitu kan. Sama kayak kain lap kain lap keset kaki di depan kamar mandi ya itu kan dia butuh waktu juga untuk absorb kan nggak mungkin kalian cuma menginjak sekali terus mengharap kaki kering kerontang nggak mungkin kan itu juga di tubulus. Nah, terus deteksi oleh makula densa dan inhibisi sekresi natrium oxide ya. Makula densa itu bagian dari ginjal ya, dia itu bisa menginhibisi sekresi dari natrium oxide yang menyebabkan arterial aferen itu kontriksi supaya nggak banyak kali yang masuk ke glomerulus jadinya bisa menurunkan GFR ke normal gitu. Ya ingat ada tubuloglomerular sama myogenik. Oke. Nah, terus autoregulasi untuk mempertahankan LFG tetap konstan pada tekanan darah arteri rata-rata 180 mmHg. Ya, ini enggak nih. Autoregulasi mempertahankan LFG tetap konstan pada tekanan darah arteri rata-rata 180 mmHg. Oke, ini tekanan konstan yang harus ada pada tekanan arteri rata-rata. Terus ada regulasi oleh saraf simpatis ya berupa stimulasi hormon norepinefrin. Jadi, di saat kita sedang beristirahat, stimulasi itu rendah. Arteriola, ya, baik itu aferen dan eferen, itu mengalami dilatasi. Sehingga menimbulkan mekanisme autoregulasi. Jadi, renal dan GFR-nya itu tetap waktu keadaan istirahat. Terus kalau misalnya ada stimulasi yang sifatnya moderat ataupun middle kayak mana? Nanti akan terjadi kontriksi dia biasanya kalau misalnya ada stimulasi yang moderat ya. Terus restriksi pada aliran darah yang masuk dan keluar glomerulus. GFR juga ikut sedikit. Ya, jadi pada stimulasi moderat itu GFR-nya sedikit. Terus kalau stimulasi kuat kayak mana? Vasokonstriksi terjadi ya, tapi vasokonstriksinya itu lebih terjadi bukan terjadi lebih luas di afferent ketimbang efferent ya. Sehingga apa? GFR-nya itu menjadi menurun, produksi urin menurun, aliran darah ke jaringan menjadi lebih meningkat. Jadi ini lebih banyak darah yang masih tersisa di pembuluh gitu karena ada stimulasi kuat. Makanya urinnya sedikit. Tuh. Dah, ini adalah penyakit gangguan ginjal yang bisa dideteksi dari LFG ya. Ini tuh sebenarnya grading ya, grading dari uh, penyakit ginjal kronik. Ya, penyakit ginjal kronik.